Saya kalau hitung-hitung sudah kurang lebih 3 bulan ada di Kelapa Gading dari Bekasi. Saya hitung-hitung juga biasanya di Bekasi saya makan masakan Padang. Tetapi sampai Kelapa Gading banyak sekali masuk makanan-makanan yang luar biasa, Chinese food, Korea, Jepang gitu ya. Maka lidah saya ini kayaknya udah mulai-mulai untuk juga berlogat hal yang sama ya. Jadi kalau makan biasanya kue tiaw dan bakpao itu ya, maka lidah saya itu jadi mulai-mulai ikut-ikutan, maka bisa ngomong hauce, xiaobu ya, cawan begitu. Kok nggak dijawab? Juga kadang-kadang masuk juga bulgogi ya dan kimchi juga. Makanya jadi bisa ngomong annyeonghaseyo begitu. Anyong itu adalah sampai jumpa ya. Kalau mulut moncong. Kalau lagi keseleo namanya mencong. Juga Jepang juga ya. Jepang tuh biasanya juga makanan-makanan yang ada juga bisa ramen dan sushi begitu. Dan biasanya di restoran-restoran itu Bapak Ibu Saudara-saudari itu ornamen-ornamennya ya itu juga memancarkan juga yang namanya negaranya masing-masing. Dan kadang-kadang juga bukan hanya itu, misalnya ada juga suasana masuknya. Ya, kalau di Jepang misalnya sudah mulai ada kata-kata "irassamaise" begitu kan. Itu artinya apa tuh? Silakan masuk begitu. Kalau sudah selesai pulang orangnya "domo arigatou gozaimasu" begitu ya. Nah, itu adalah suasana-suasana yang muncul di situ. Kalau kita makan di restoran Jepang kehabisan uang sakukurata gitu ya. Dan sebagainya lah seperti itu. Bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kadang-kadang tempat itu juga memancarkan yang namanya auranya dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah orang nggak perlu ke Korea, ke Jepang ataupun juga ke China untuk bisa datang atau merasakan makanannya. Cukup bisa datang ke restorannya, sudah ada suasananya, lalu penyambutannya juga bahasanya juga ada dan sebagainya. Ornamen-ornamennya juga mirip seperti itu. Dan tentu ya, walaupun kita seringkali ke tempat itu, hal-hal yang seperti itu memberikan kepada kita suasana dan pancaran, representasi di mana orang itu ke sana dan merasakan suasana di sana itu. Kalau saya membayangkan peristiwa itu pada hari ini juga kita diajak untuk melihat atau juga memancarkan juga apa yang ada dalam representasi dalam surga itu ya. Wah, ini adalah berat ya. Coba deh kita lihat dalam Injil hari ini. Injil hari ini Tuhan mendoakan kita dengan doa yang luar biasa. Aku memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, maksudnya kita. Kemuliaan. Bapak saudara-saudari, ini tidak main-main. Kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Artinya kalau namanya kemuliaan itu adalah representasi dari Allah. Kalau Yesus melakukan kemuliaan Allah itu ada macam-macamnya, ada mukjizat, ada juga tanda-tanda ya yang mengagumkan. Yang namanya kemuliaan itu juga menunjukkan suatu yang dahsyat ya. Dalam bahasa Ibraninya kabot itu bisa digambarkan dengan guntur dan kilat. Ya, jadi ketika ada guntur dan kilat, ya biasanya perjanjian lama merepresentasikan kehadiran Allah yang maha dahsyat itu. Ada awan yang bergulung-gulung di tengah laut, menggambarkan keperkasaan Allah ya, representasi Allah itu. Nah, jadi kalau kita diberikan kemuliaan, apakah kita juga bisa menampilkan kemuliaan yang seperti itu, gambaran Allah yang maha dahsyat itu? Nah, ternyata ada macam-macam gambaran kemuliaan itu. Yang tadi seperti saya contohkan, kalau representasi melihat kebudayaan yang ada di Korea, Jepang dan juga
mungkin juga di China tidak perlu datang jauh-jauh, lihat ornamennya, lihat bahasanya, seolah-olah orang representasinya ke sana. Maka Yesus mendoakan kita supaya kita itu dengan kemuliaan itu merepresentasikan kehadiran Allah, memancarkan kehadiran Allah. Tetapi apakah dengan guntur, apakah dengan kilat, apakah dengan kedahsyatan yang seperti digambarkan dalam Perjanjian Lama? Tentu hari ini Tuhan mengambil kemuliaan dengan wajah yang lain, yaitu kalau digambarkan di sini adalah dengan bersatu. Bapa, Putra dan Roh Kudus bersatu dalam kerukunan. Jadi representasi kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita, yang ditampilkan itu adalah bersatu, rukun dan damai. Ketika ada kerukunan, kedamaian, disitulah kita memandang representasi wajah Allah. Ketika ada yang namanya kasih, kita memancarkan representasi wajah Allah yang sesungguhnya. Maka kalau kita lihat dalam kisah di sini, Tuhan mendoakan supaya kita bersatu, bersama seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus bersatu. Dan kita diajak juga untuk bersatu sebagaimana sifat-sifat dari Allah. Maka ketika orang bersatu dengan rukun dan damai, itu menunjukkan yang namanya kemuliaan Allah. Bukan dengan guntur, bukan dengan kilat, bukan dengan api, tetapi dengan kerukunan dan kedamaian. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kemuliaan yang perlu kita tampilkan karena kita sudah diberikan. Kalau diberikan, pasti kita juga mau menunjukkan apa yang sudah diberikan kepada orang-orang kemuliaan Allah. Kemuliaan yang tentu saja membawa kepada orang melihat wajah Allah di tengah kanan kiri kita. Ya. Maka kalau Bapak Ibu tengok ya sebelah kanan kirinya, kalau dia tersenyum, nah itulah representasi wajah Allah. Coba lihat kanan kirinya ya. Nah itu merepresentasikan. Kalau yang masih masem-masem ya itu sedikit 80% ya. Jadi merepresentasikan wajah Allah dengan kedamaian dan kerukunan ini adalah salah satu bentuk cara lain dari kemuliaan Allah yang digambarkan dengan kedahsyatan itu. Dan oleh karena itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Stefanus memancarkan wajah Allah yang damai di tengah kedahsyatan dia dirajam. Dia mendoakan dan mengatakan kepadanya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam kesengsaraannya. Wajah Yesus ditampilkan dalam gambaran kesengsaraan dari Stefanus itu. Memancarkan kedamaian, memancarkan kerukunan, memancarkan kasih. Bapak saudara-saudari, nampaknya hal itulah yang tentu saja membawa orang untuk melihat atau ikut menuju kepada Allah, menuju kepada Kristus. Saya pernah mewawancarai seorang baptisan, lalu kemudian saya tanya sama dia, kenapa kamu mau masuk jadi Katolik ya? Apakah karena pernah disembuhkan, lalu dapat mukjizat, atau pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus ya, atau pernah mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa ya, seperti Santo Paulus misalnya. Dia tidak mengatakan hal itu dalam ceritanya. Dalam wawancaranya dia cuma sederhana saja, Romo saya mau menjadi Katolik karena saya itu melihat ketika orang pulang ke gereja membawa bersama-sama dengan anaknya jalan berduyun-duyun sambil senyum-senyum ramah, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan senyuman itulah yang membuat saya kok lihat orang Katolik damai-damai saja. Wah, saya pikir ini pasti yang dilihat adalah umat Kim Tae-gon gitu ya. Nah, pasti tuh ya. Senyum-senyum damai-damai. Jadi ketika orang melihat wajah-wajah yang damai dan senyum itu memancarkan representasi kerajaan Allah, orang tidak perlu lagi mencari mukjizat atau kedahsyatan yang luar biasa untuk ikut dengan Allah. Mengikuti Allah, melihat tampilan itu, orang mau dibaptis. Bapak saudara-saudari bayangkan kalau Bapak Ibu tersenyum-senyum ya keluar gitu sampai ke depan, lalu kemudian mungkin banyak orang yang mau dibaptis begitu ya. Ya, tapi jangan senyum-senyum juga di depan lagi sana ya, nanti saudara-saudari dikatakan agak kurang waras begitu. Tapi maksudnya adalah bahwa representasi Allah
dalam wajah Allah yang satu ini, bukan dalam kekuatan, keperkasaan dan kedahsyatan, tapi dengan kesatuan, kerukunan dan kedamaian, itu adalah wajah Allah yang perlu ditampilkan. Itulah kemuliaan Allah, itulah kabot, gambaran Allah yang muncul. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu semua, kita bersama-sama mohonkan rahmat itu. Roh Kudus senantiasa membawa kita dalam persatuan. Yang kadang-kadang kita juga belum bisa bersatu mungkin dengan salah satu keluarga kita, teman kita, saudara kita, atau orang yang jauh di sana. Maka dengan memancarkan kesatuan, kerukunan, kedamaian, disitulah kita juga menampakkan kemuliaan Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudari, mari kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.